Hari ini pasti ada wanita-wanita cantik yang akan hadir menemani cerita-cerita yang ada di rumah. Ibu-ibu siap-siap dengerin ya. Rakyat-rakyat siap dengerin ya. Tapi sebelum kita undang wanita cantiknya, dengar-dengar Rafathar pengen punya mama baru, pengen punya adik baru dari mamanya. Oh. Rafathar mau adik baru, mau mama baru, mau yang baru, tenang aja Rafathar. Papa kasih yang adik baru aja gitu. Maksudnya kalau mama baru itu kan Nisha sana adik-adik gue jadi ibunya buat Gigi juga. Ceritanya gimana sih Rafathar gimana? Ya Rafathar tuh pengen punya adik lagi. Karena apa? Karena kalau mamanya hamil, mamanya itu di rumah terus. Oh. Kalau mamanya sekarang kan ada kerja syuting ke sana, syuting ke sini. Jadi si Rafathar tuh pengennya mamanya hamil terus karena kalau mamanya hamil di rumah. Ada videonya nggak? Ada nih. Gitu. Rakyat. Ya. Gue tuh seneng deh ngeliat keluarga Raffi ya. Bapak sama anak ngobrol aja pakai podcast loh. Iyalah. Lumayan. Jarang-jarang gue di rumah, sekalinya di rumah cari duit sama anak gue. Jadi sepanjang hamil Gigi tuh nggak pernah kemana-mana. Iya dia kan kalau hamil di rumah terus. Iya. Kan kalau Gigi tuh kalau lagi hamil dia mudian kan. Jadi di rumah terus tidur bangunnya siang, makan, tidur. Tapi ya. Rafathar suka. Rafathar suka karena ibunya ada terus. Karena Rafathar tuh ya kan selama 6 tahun kemarin kan jadi anak tunggal kan. Iya. Kalau gua kan syuting kan jadi yang di rumah tuh ibunya terus. Jadi, Di luar rumah tuh ngapain aja sih ya Raffi? syuting lah, gua syuting kerja. Gua cuma nanya biasa dong, jangan nyolot dong. Ya rumah gua kan banyak, gua cek rumah gua yang ini, gua cek rumah yang itu. Ada gua ketiduran di rumah yang itu. Oh, ya, karena capek. Iya. Katanya kemarin gue lihat postingan lu, katanya lu bosan jadi sultan ya? Ya tunggulah nanti. Emang gua ngeposting itu ada sesuatunya. Nah tapi berarti yang tunggu postingan selanjutnya. Tuh, Iya. sampai mobil gitu bosan jadi sultan. Buat gue aja tuh mobil. Nama gue kan sebenarnya bukan Sultan, nama gue Raffi. Jadi gue nggak mau dipanggil Sultan. Tapi Sultan enggak, Ahmad. tunggu aja postingan selanjutnya. Gue suka lah, ya tau lah gue kan suka absurd gitu. Iya. Lu mau jual aset lu semuanya? Ya kalau gue jual-jual, tadinya gue pengennya umur 40 gue udah syuting itu jadi hobi aja. Jadi gue udah bisa menikmati hidup. Nanti kalau lu telepon gue, Raffi lagi di mana? Gue lagi di Italia nih, yuk ketemu di Paris. Nah, Iya. Tapi ngomongin soal Paris, ini kan kemarin pernah ada heboh banget Paris Fashion Week tuh dihebohin banget di sosial media. Nah kita hadirkan yang menghebohkannya juga. Oh ya? Iya. Siapa sih? Wanita cantik. Bina Tamar ini adalah perempuan cantik, mandiri, tapi selalu jadi sasaran hujatan netizen. Kenapa sih kok begitu? Nggak tahu, karena cuitan-cuitannya gitu. Coba ya kita. Yuk. Aku tunggu di situ deh. Wadah Mida. Wah, orangnya baik banget. Halo, apa kabar? Aku pangling sekali sama kamu. Pangling iya aku. Makasih. Ya kan aku hanya pangling aja emang kenapa sih? Silakan tepuk tangan dong untuk Wadah Mida. Wah. Aku sehat. Alhamdulillah. Sebentar, aku mau nanya yang pertama. Jadi pertanyaannya sejak kapan ya cantik banget beneran deh? Lagi belajar. Apakah ini pertama kali menggunakan hijab di depan halayak umum di TV? Aku lupa deh, nggak tahu. Tapi itu termasuk awal-awal. Tapi aku baru pertama kali loh ngeliat kamu begini. Lebih cantik ya menurut Raffi? Ya iyalah jelas lah cantiknya itu terpancar dari luar dan dalam dan luar. Silakan duduk. Thank you, makasih. Kita sampai kaget loh tadi. Iya. Tapi outfitnya, maaf boleh berdiri lagi. Tapi outfitnya keren. Keren. Sepatunya sepatu anak gaul tuh gini. Bener. Kan pagi-pagi. Iya bener. Jadi berhijab juga tetap fashion tuh. Keren deh, beneran kita takjub kaget banget. Pangling loh. Seneng deh. Ya. Jadi aku kalau ditanya, aku bilang aku lagi belajar. Orang namanya lagi belajar kan prosesnya panjang ya. Jadi semoga istiqomah. Tapi kalau lagi belajar bisa lulus tes, bisa nggak lulus tes. Suatu waktu aku nggak lulus tes ya. Remedial. Exactly. Tapi aku coba lagi. Tapi aku baru ngeliat loh. Belum pernah ngeliat sebelumnya. Kalau di postingan Instagram belum ya? Aku ngeliat, udah ada? Udah sih. Oh, udah ya? Nanti deh aku mau follow lagi deh bawah. Tadi. Sebentar. Tapi aku udah follow, follow lagi, lu pernah unfollow? Enggak pernah aku mah. Sebentar ya, sebentar ya. Aku follow. Jangan coba Wanda. Wanda Hara yang keluar.
Oh iya aku follow ya, aku belum follow. Aku juga belum. Aku mau follow sekarang. Aku followin lah udah ya. Nanti aku di follow back ya. Iya. Oh iya ini bener aku udah aku lihat tuh. Jadi sejak kapan belajarnya? Apakah maaf nih Mbak karena Mbak Wanda udah sendiri lagi atau bagaimana Mbak? Jadi Sendirinya udah lama kan. aku baru tahu lagi. Aduh maaf. Kenapa sih lu centil banget hari Bukan ini? centil, aku kan nanya emang udah lama gak ketemu. Ya udahlah dikenalin lah Ya, kalau nanti ada aku teman kenalin. yang Nanti- baik hati Nanti ya. aku kenalin ya Mbak ya. Jadi sejak kapan belajar berhijabnya ini? In the past 2 months. 2 bulan ini. Momen apa yang membuat pakai jilbab Momen rasa syukur sih atas semuanya. semua nikmat ini. Semua nikmat yang Allah berikan. Bersyukur kepada terus dia apapun yang namanya hidup kan mau cobaan mau rezeki itu kan semuanya rezeki dari Allah, cobaan dari Allah. Cobaan itu bisa jadi rezeki bisa jadi cobaan. Betul. Rasa syukur gitu kalau kita kan maksudnya kita nggak mungkin kalau bentuk mengembalikan rasa syukur kadang-kadang sama temen kan kita bisa kirimin makanan, bantu temen gitu, tapi sama orang tua aja kita nggak bisa bales ya rasa syukur kita ke orang tua apalagi ke Allah. Betul. Tapi Kan kalau nggak mungkin bisa, tapi apa ya yang dan kita nggak bisa mungkin nilai dari materi ya, dia pemilik segalanya mau apa gitu. Kalau manusia kita masih bisa kasih kesenangan melalui materi gitu, tapi kan Allah nggak bisa ya. Jadi ini kayak iya. Insya Allah. Doakan mudah-mudahan. Aku doain. Hijrah kan proses. Iya, Ada panjang. habisnya Bener. ya. Setiap sholat aku selalu aku doain kamu kok maksudnya. Bener ya? Iya bener aku Aduh, selalu makasih doain. Bang. Doanya apa? Doanya Ya aku doain semoga. Doanya apa? Loh, semoga dia bisa baik dalam segala hal bersama anaknya banyak Ih, loh. Jadi cantik aku lagi. Siapa? Salima. Salima. Nanti kita bahas anak. Tapi ngomong-ngomong kan aku maaf nih kan aku pasti sering kepoin kamu juga nih maksudnya kan. Kapan kalau bangga lu? Iya maksudnya kan aku kepoin berita. Kayak contoh misalnya kamu memberikan opini tapi ada netizen yang menghujat. Iya, Nah kalau iya. itu kamu Nggak bagaimana? apa-apa sih. Nih kita lihat dulu nih karena Nih, ada dia nih. aja nih kita lihat nih. Wanda Midas sasaran netizen. Oke. Tapi sebelumnya Mbak Wanda, mohon maaf ya, stock shotnya masih nggak pakai jilbab. Nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa. kalau It's my part. emang maksudnya kalau kamu memberikan opini itu apakah karena kebiasaan dulu di DPR kan lu suka berdebat, berdiskusi. Sebetulnya sebelum dari DPR, kalau ingat aku mahasiswa kan aku juga melakukan kritik-kritik. Oh iya. Oh dari dulu Ya. emang kritis. Nggak, artinya gini, aku tuh sebetulnya secara pribadi nggak suka melihat orang dibohongin, Oke. nggak suka lihat orang dizalimi, nggak suka ngelihat orang dieksploitasi. Betul. Itu apalagi orang-orang yang mungkin secara ekonomi dia nggak bisa speak up for their right ya, nggak bisa berbicara untuk hak-haknya. Nggak semua orang dianugerahi berkah seperti kita yang mungkin kita ngomong orang akan denger ya. Gitu. Nggak semua orang punya privilege untuk itu. Jadi aku merasa Risi? enggak. Aku merasa Harus speak up. ingin bicara mewakili mereka gitu loh. Jadi kalau ada orang dibohongin, orang dizalimin, orang dieksploitasi, kok tega ya gitu. Contohnya sih. ya yang terbaru itu tuh merasa risih mungkin melihat ada 500 juta di bawah depan mata Ya, ternyata. sebetulnya aku pulang nggak lagi. pernah menyebut nama siapa ya, gitu nggak ada tuh aku menyebut karena buat aku it's nothing personal gitu. Jadi kalau suatu saat Irfan atau Raffi melakukan hal itu, aku nggak akan cuma menurut aku sifat apa ya namanya perlakuan itu agak aku yang nggak ngerasain jadi mereka aja kok agak ngenes ya gitu. Maksudnya kamu bawa uang ke orang yang secara ekonomi jauh lebih di bawah kamu, nggak beruntung, terus and then ya kan sekarang lagi ramai sifat flexing juga and then you show it to people yang kamu bayangin aja orang yang nggak punya uang gitu kamu kasih lihat, but then kamu nggak kasih ke dia gitu, itu rasanya gimana ya? Orang lagi kelaparan, tapi nggak ke satu orang ya, maksud aku nggak siapapun Jadi yang bukan tertuju ke Baim. bukan siapapun kan sekarang banyak ya gitu loh. Ya. Tapi terwakilkan Kan dengan contoh banyak yang kasus begitu itu. gitu. Iya, maksudnya jadi
kalau kamu emang sekaya raya itu tapi kok efeknya apa buat dia gitu. Kamu cuma pengen pamer aja, kan kasihan ya. Betul. Gitu loh. Nah, kebetulan kecuali kalau kamu ada efeknya yang bergulir, it's okay. Nah, kebetulan kemarin tuh Bonge yang dibawain uang. Tapi aku nggak mau ngomong about case satu persatu sih, cuma aku nggak mau ngelihat bahwa termasuk Citayam gitu, kalau aku pengen Citayam jadi industri gitu, tapi bukan untuk dieksploitasi kepentingan pribadi. Kalau jadi industri kan semuanya merasakan gitu. Ada desainernya, ada modelnya, is a mass production yang semuanya merasakan. Citayam nanti ada di Jogja, ada di semua kota, semuanya merasakan kegairahan dari kreativitas anak-anak yang di situ. Merekanya maju, desainernya maju, modelnya maju gitu, industrinya, pekerjanya maju gitu. Tapi nggak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Dan ini gitu niatnya sih. juga pasti baik sebetulnya, supaya menyadarkan orang, tapi jangan gitu dong gitu. Nah, Iya, kemarin semua maksudnya baik kok, baik. Maksudnya aku nggak, it's nothing personal ya. Bukan aku nggak suka sama Raffi, aku nggak suka sama Irfan, aku nggak suka sama Baim. Baim juga baik sekali kok. Nah, kan tiap hari yang bawain kita kopi kan, Starbucks kan. Oh iya. Nah, kemarin itu kebetulan Bongenya kesini. Jadi Iya benar. Lu gak paham cerita gua sama dia. Lu ada masa lalu apa lagi? Ada, gue cerita yang namanya juga hidup. Tahu sendiri dalam keadaan masalah dulu yang kirim. Jadi nggak mungkin maksudnya aku karena it's a personal gitu buat aku, jadi it's nothing personal. Waktu gua ada masalah dulu yang ngirimin kopi tiap pagi si Baim. Iya. Yang dulu pas di mana? Ada dulu di Cawang, pakai nanya lu. Ada dulu itu kan namanya juga hidup. Tapi ngomong-ngomong bahwa kemarin itu kan kita coba fokus di satu yang Baim aja ya, salah satu contohnya. Iya. Tapi aku nggak mau ngomong maksudnya karena dilakukan oleh banyak. Iya betul. Banyak. Gak suka dengan flexing, pamer-pamer gak jelas. Iya, tapi kalau ya nggak apa-apa. Kalau gua mah buat konten, nggak buat endorse. Kalau gua mah endorse, kalau gua mah biar cari duit. Tapi kan ya tapi nggak apa ya namanya, it's okay, tapi nggak mengeksploitasi si kecil gitu loh. Setuju dengan hal itu. Tapi efeknya kan netizen itu juga mempunyai pikiran lain. Ya, aku dihujat jadinya. Iya, aku udah biasa dihujat. Kamu udah biasa? 12 tahun lalu kurang dihujat gimana? Oh iya juga. Iya kan? Iya sih. Tapi kamu kayak kuat banget. Iya nggak apa-apa karena yang menguatkan kamu tuh apa sih? Kamu. Bukan aku lah. Ada kan mampir. Karena hidup aku udah di titik nggak akan terpengaruh sama pujian, nggak akan terpengaruh sama hujatan. Jadi aku memang melakukan sesuatu bukan karena pujian dan nggak takut dihujat gitu. Ya kalau aku takut dihujat, takut gini, akhirnya orang takut masuk penjara, jadi nggak ada lagi kejujuran, nggak ada lagi kebenaran nantinya gitu. Tapi ketika abis cuitan gitu tuh perasaannya tuh, plong, gitu tuh gimana? Lega setelah ya aku lega kalau udah mengekspresikan sesuatu gitu. Tapi aku berharap sih memang kalau memang ini dirasa penting kita diskusikan yuk. Jadi nggak jadi gibah gitu loh. Terbuka. Maksud kamu apa sih? Let's say aku ngomong mengenai Paris Fashion Week, yuk kita duduk bareng diskusi dari versinya Wanda. Menurut saya yang kalian ikuti bukan Paris Fashion Week sebenarnya loh gitu. Oh menurut ini sebenarnya apa alasan saya, apa alasan dia, tinggal masyarakat yang menilai. Jadi bukan untuk saling menjelekkan, saling menuntut, diskusi, saling masuk penjara, diskusi aja, diskusi terbuka. Tapi netizen sebutannya apa? SJW. Itu menurut kamu Social Justice Warrior. Nah, itu menurut kamu itu si netizen itu banyak memberikan sebutannya itulah sama kamu gitu, SJW, Social Justice Warrior. Kalau manggilnya tuh aku kamu banget. Ya Mbak Wanda. Aduh, saya salam dulu makanya aku diem terus dari tadi. Bagaimana menurut Mbak Wanda? Gue jadi salam dulu. Ya apakah sifat kritis Wanda Hamidah juga berdampak? Apakah kritisnya kamu juga berdampak kah sama kehidupan rumah tangga kamu sama anak-anak misalnya? Karena anak-anak suka nanya, "Mah, itu kok komentar itu gimana?" Kan biasanya iya sih anak-anak udah kemana-mana gitu. Iya. Anak-anak udah paham gitu. Dan sekarang yang besar yang di Shalima, yang di UGM juga udah kritis juga sama. Udah di UGM? Salimah udah. Salimah. Ngambil apa di UGM? Ambil hukum ambil jadi hukum. pasti efeknya juga ke anak-anak. Tapi kritisnya sosial ya, maksudnya bukan kritis
Baju lo jelek, apalah gitu. Iya, emang ganti baju Gi, ganti baju Gi. Lu ganti baju Gi, lu ganti baju. Bukan kritik personal ya, gitu. Jadi kritik gini. Kadang-kadang satu nih yang aku pengen ngomong ya. Kadang-kadang kita tuh kalau orang nggak bisa terima kritikan tuh bukan hujatan, bukan hinaan. Ya. Kritikan dan hinaan dan hujatan beda. Beda banget gitu. Kritikan tuh konstruktif. Kadang aku dikritik, aku ngeritik orang, aku juga terima aku dikritik gitu. Mau Harus banget. mau dong dia mengkritik, harus mau. Iya, mau banget dan aku terima orang kritik aku untuk aku lebih baik di masa-masa yang akan datang. beda dengan hujatan. Beda gitu. Cuma problemnya kalau misalnya pejabat gitu kayak sekelas presiden atau pesohor sekelas Raffi Ahmad gitu ya. Kadang-kadang nggak. Anda bisa. Kadang-kadang kalau kita mengkritik, misalnya ada sesuatu yang nggak tepat, padahal kan kadang-kadang bagus buat kamu ya Via gitu. Kadang-kadang yang marah tuh belakangnya. Karena sudah milik banyak orang. Benar. Bahwa pemimpin saya maha benar, idola saya maha benar, nggak bisa dikritik gitu. Itu yang nggak bagus juga sebetulnya buat orang itu nanti akan merasa otoriter, akan merasa. Tapi kan itu tuh melempar sesuatu isu gitu istilahnya. Iya. Endingnya tuh suka ada klarifikasi atau udah aja gimana? Oh pasti ada klarifikasi. Maksudnya contohnya waktu Paris Fashion Week kan aku data semua tuh. Iya. Gitu sampai diulas di media mainstream Kompas ya. Sampai mereka bikin satu edisi satu hari Minggu itu khusus membahas masalah fashion Paris Fashion Week gitu. Tapi kalau kamu jadi anggota dewan lagi mau nggak sih, kan kritikan kamu tuh ya maksudnya termasuk yang berani lah dalam apapun. Mau nggak jadi anggota dewan lagi? Aku terus terang lagi mengambil jarak dulu dengan politik karena mungkin aku akan kembali karena aku ngerasa I'm very passionate banget sih di politik gitu. Tapi sekarang lagi jenuh sekali karena aku melihat di periode kedua ini banyak pemunduran secara demokrasi. Tapi Mbak Wanda, ngomong-ngomong kalau gitu tuh netizen tuh suka senaknya gitu. Suka takut nggak sih mereka doa-doa jelek gitu dengan kehidupan pribadi. Jadi banyak ketika kita ada kegagalan, misal maaf sekali, rumah tangga jadi ya akhirnya banyak yang syukurin tuh makanya. Maaf ya, itu netizen tuh dia yang beneran Mbak. Gua sih mau kasih tau aja Bang dia. Nanti kita lanjutin, nanti kita dengar jawabannya. Dan mantap di FYP for your pagi. FYP for your pagi. Aduh. Bagaimana? Mau mulai dari mana ceritanya? Ya, well it's a part of my life. Ya, aku nggak semua kedua pernikahan aku nggak sesali. Tidak ada yang kamu sesali? Karena nggak ada lah, karena melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ya kan kalau aku menyesali pernikahannya, aku menyesali anak-anak yang enggak lah gitu. Aku bersyukur they part of my life. Ya buat aku ya kadarullah ya. Ya. Ceritanya kan kita nggak tahu cerita hidup kita itu seperti apa gitu ya. Memang skenarionya begini ya dijalanin aja. Kata orang katanya bisa jadi, katanya kalau seorang perempuan terlalu tegas, terlalu punya prinsip bagus, tapi kalau terlalu gitu tuh katanya membuat laki-laki jengah gitu. Setuju nggak dengan teori seperti itu? Iya, berarti laki-laki yang jengah bukan buat aku. Itu. Berarti harus yang kayak begini nih. Isi maaf. Arah omongan lu bukan maksudnya. Ya harus laki-lakinya harus percaya diri dong. Kalau dia bisa menjadi imam yang baik untuk istrinya. Kalau dia merasa aduh istri gue tegas, istri gue lebih gini. Berarti lu sebagai laki-laki kurang tegas. Harusnya kan kita sebagai laki-laki, kita pemimpin rumah tangga, apapun yang terjadi itu adalah pemimpinnya adalah laki-lakinya gitu. Enggak? Berarti lu merasa lebih siap dibanding. Gua nggak ngomong gitu. Orang gua kan cuma menjelaskan kurang lebih. Aduh. Maaf ya Mbak Wanda. Ini aku hanya. Tuh kan ada orang bahas tentang itu. Batuk Bu Haji, minum ini. Batuk Mbak Haji. Tapi kan karena sekarang kan sering menyuarakan tentang sesuatu yang orang-orang kurang berani mengungkapkan. Pernah nggak disebut, akhirnya dihubungkan gini, tuh kan makanya tuh rumah tangganya udah gitu. Kan namanya netizen. Iya, ya mereka
kurang pemahaman. Iya, beda kan Kurang nggak? pemahaman aja, karena ya Tapi kamu halus. iya. Tapi kamu ada Jangan ini nanti nggak? dihujat lagi kalau nggak halus. Tapi kamu ada, maaf nih, maksudnya ada rasa trauma nggak untuk menikah lagi atau kamu masih? Enggak lah, Enggak kan? tapi pasti lebih hati-hati. Aku siap kalau gitu. Maka Siap untuk mendoakan. Aduh, kamu tuh mikir, si Irfan Hakim nih mikirnya nih. makanya 4 tahun, 3 tahun ini kan saya menjomblo nggak sama siapa-siapa karena lebih hati-hati lagi. Bukan berarti tidak ada yang mendekati dong. Oh banyak sekali. Oh, dia mah yang nasir banyak termasuk gue dulu. Iya. Tapi lihat, Bukan lu doang, semua laki-laki tuh suka sama enggak, lu beda. Gue suka sama sabunnya. Tapi kemarin ini ada berita yang heboh. Kemarin katanya Mbak Wanda Hamidan nerobos masuk ke pekarangan rumah demi ketemu anak dan katanya tanda kutip katanya nih diduga merusak. Nggak diduga bener. Merusak. Merusak Iya, gimana? iya, aku- Jadi ceritanya gimana sih Mbak? Aku mau dengar. Selembut ini. Kita lihat dulu beritanya ya, bentar. Nanti kita klarifikasi ya. Ya, kronologi. Oke, maaf ya. Oh, jadi selembut Mbak Wanda, the power of emak-emak ketika rindu anak terobos. Iya. Dan tidak That's menyangka what itu happened. akan menjadi sebuah masalah jadinya. Well, gimana ya menjelaskannya? Susah sih karena kita sama-sama semuanya punya ego dan semuanya pengen. Ibunya cinta sekali sama anaknya cinta sekali sama bapaknya. Cuma ya kita berdua ya gimana ya, aku menjelaskannya sulit sekali gitu, tapi ya alhamdulillah sih sekarang udah berubah situasinya. Tapi hubungannya sama Daniel baik-baik aja sekarang. Alhamdulillah sih udah Sudah baik-baik membaik. aja, karena kadang-kadang kan kita nggak ngerti perasaan anaknya sebagai anak broken home, kan kita nggak ngerti. Aku karena aku nggak lahir dari keluarga broken home, aku nggak paham perasaan anak broken home seperti apa. Anak-anakku kan semua anak broken home. Kadang-kadang aku lupa menempatkan diri bahwa itu sulit sekali gitu ya, maksud aku susah. Kamu disuruh, seorang anak itu disuruh milih kamu sama papa atau sama mama. Itu sebetulnya pertanyaan yang sangat tidak adil buat mereka. Ya, karena mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kasih Iya, sayang dari kedua belah pihak. iya, Tapi jadi- maaf, ketika ngomong broken home itu sebetulnya nggak semua Enggak, aku nggak bilang broken home ya kan? Iya, maksudnya aku nggak, itu bukan dalam konotasi jelek ya. Iya. Anak-anakku anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang manis-manis, anak yang sopan, cerdas, pokoknya Iya. Di mana bukan kedua orang berarti tuanya berpisah gitu. Iya, di mana kedua orang tuanya berpisah gitu. Karena ada yang tidak berpisah tapi anaknya tetap broken home juga. Iya benar gitu. Oke. Jadi Nah, akhirnya sekarang- tapi gini, dalam hal itu kayak aku nggak bisa ngerasain perasaan mereka tuh seperti apa gitu. Aku nggak bisa ngerasain itu. Jadi kadang-kadang memang ego sebagai ibu besar sekali, karena aku ngerasa ngurus, aku yang hamil, aku yang ngelahirin, aku yang nyusuin, aku yang semuanya, deh nganterin sekolah, aku yang nyuapin, aku yang gitulah. Tiba-tiba ketika ada Gitu. Jadi kalau sementara kalau Malakai kan Sabtu Minggu sama papanya, ketika dia minta hari Senin, oh, aku mau hari Senin, no nggak bisa, kamu harus pulang sekarang gitu. Gitu. Jadi mungkin saat itu papanya juga kesel, akunya juga sama-sama nggak ada yang mau ngalah. Oh iya, dilaporin. Terus gimana tuh? Tapi gimana? Tapi nggak apa-apa, udah dua-duanya mencabut. Kita udah mediasi demi kepentingan anak ya, maksudnya. Karena dalam hal ini bukan masalah hukum biasa, ini masalah keluarga. Artinya kalaupun saya menang atau papanya Malaka yang menang, yang rugi tetap anak. Iya, nggak ada. Apalagi sekarang jejak digital. Nggak ada, nobody's win gitu. Jadi nanti aku yang menang, nanti dia sedih, pasti dia kesel. Malakai berapa umurnya sekarang? September ini 7. Oh, aduh, 7 tahun. Iya, 7 tahun. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, semuanya bahagia. Amin, ya. alhamdulillah. Jadi anak-anak maupun gitu. kedua orang tuanya Ya. pernah bermasalah, Ya. tidak menjadi korban. Tapi ya pelajaran semua sih ada hikmahnya, nggak ada sesuatu yang nggak ada hikmahnya. Mungkin sekarang ego aku lebih jauh lebih. Oke, Malakai mau lebih lama sama papa. Oke, you go lebih lama sama papa. Jadi ada hikmahnya ternyata. Pasti nggak, Allah nggak akan ngasih cobaan kalau bukan untuk ada hikmahnya. Luar biasa. Hebat. Wow. Ya, Wanda Hamidah memang perempuan yang luar biasa, perempuan hebat. Dan juga meskipun ada cobaan yang bertubi-tubi dalam rumah tangganya, hidupnya.
apapun itu Ya. dia tetap menjadi Wonder Woman. Menyikapi dengan positif. Tapi ada lagi juga Wonder Woman lainnya nih, wanita yang juga jadi sasaran netizen di sisi yang lain, di kisah yang lain, kasus yang lain ya. Ini beda kasusnya ya. Selalu jadi sorotan. Siapa ya? Langsung aja ya, ini dia. Kalina Oktarani. Yuk. Kalina. Halo. Apa kabar? Udah. Kalina, hari kamu kenapa pakai baju piyama? Lu kenapa baju tidur sih? Cantik, Ini cantik. udah pakai begini. Ya Allah. Shit. Ini lagi nggak pakai baju piyama. Ini apa? Kenapa gitu-gitu? Enggak apa-apa. Pura-pura nggak tahu aja udah beli. Iya. Ngapain? Ini aku beli baju baru loh khusus untuk kesini. Baru tapi kan baju tidur. Bukan Nora, ini bukan baju tidur. Nora lu. Kenapa makanya? Oh, lu ngata-ngatain gue tadi. Enggak, gue belain ini tidur baju. Lu tau nggak bukan baju tidur? Bentar. Apa kabar Mbak? Ih, enak banget bisa gitu ya. Gue kok nggak bisa ya. Hah? Udah. Iya. Iya. Kenapa lu tidur? Oh iya. Ah, salah mulu lu gue. Pengen dekat Udah, maaf. Iya. Kalina Oktarani. Kan duduk. Tadi udah ngobrol sama Wan Hamidah. Netizen suka ngebully-bully. Ah, dia mah santai aja karena dia sudah berada di fase dipuji tidak akan terbang, dihina tidak akan tumbang. Betul. Kalau kamu bagaimana? Oh dia Apalagi mah nyari-nyari pengen diomongin ke Kalina. Iya, Lu suka bener. enggak mulut lu. apalagi iya dia mah iya. Emang samanya lu juga. Anak gua nggak begitu. Lu mah bener-bener deh. Enggak. Nggak, tapi gimana lu coba gimana di ya kan ada netizen, maaf nih maksudnya. Wah, suka bilang wah settingan, wah ini Ratu lebay, settingan kata begini. disebutin. Kamu Bukan kita gimana yang ngomong, netizen. Ini netizen yang ngomong kan. Iya, netizen tuh Tapi gitu semua- banget ya. Iya, makanya padahal aku dicap kayak gitu tau nggak gara-gara siapa? Gara-gara temennya dia loh. Tuh kan gara-gara siapa? Temen lu. Temennya gua, mantan laki lu. Makanya bilang temen gua. Lu mah suka ada aja sih kalau ngomong. Ngomong semua berteman. Sebelum itu aku tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Masa? Gara-gara temennya dia itu. Tuh kan temennya gua lagi. Udah jelasnya mantan lakinya dia bilang temennya gua. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Bukan. Iya. Iya kan? Iya. Ya kan temen lu yang suka datang ke tempat yang itu kan. Ih, pengen tabok ya rasanya. Iya tuh kan. Beneran. Lu jangan. Tapi kan kembali itu ada salah satu kisah hidup lo juga. Gak Wah. dicari-cari kan. Enggak. Vicky Burki. Ya Mbak, nanti kita iya senam ya Mbak. Ya makasih ya Mbak. Oh, Udah tua. Vicky Bu. Kirain Vicky Prasetyo. Nanti kita Bukan Vicky Noto. bikin goro-goro. Niti. Sudah. Nah, nanti kita dengan banyak ngobrol-ngobrol. drama hidup Kalina, apakah Kalina belum pernah merasa bahagia yang sesungguhnya dalam hidup? Apakah dia trauma lagi dengan yang namanya rumah tangga? Apalagi kemarin baru pisah lagi main berondong itu yang lebih muda. Aduh, jangan kemana tetap di FYP. For your pagi. FYP for your pagi ini bener-bener, aduh, aku punya pertanyaan lu biar nggak terlalu tegang lah buat kamu lah. Habisnya aku ngeliat itu kamu mukanya nggak suka banget. Artis-artis apa yang suka makan? Makan. Ya, Semua artis suka makan kali. Iya. Kiki Prasmanan. Nah, suka makan. Nah gitu dong, lu ketawa dong, lu jangan manyun aja. Gua kan nggak enak nanya. Pas lagi pisah lu ngomong Manyun aja. kayak nyesel gitu-gitu, tapi ketika jatuh cinta lu gimana banget. Ih, enggak, gua nggak pernah jatuh cinta. Jangan gitu Wah, amat yang bener semua. Abis kenapa sih? Ya ampun, masih disangkut-sangkutin. Ya udah, nggak usah Ya disangkutin kan itu deh. kisah hidup lo juga. Iya, tapi mewakili udah. netizen. Katanya hamilnya tuh settingan juga. Astagfirullahaladzim, enggak, kalau itu mah enggak. Kenapa, nih kalau ngomong masalah hamil, oke ya, aku mau bahas ya. Cuma kalau misalnya dibilang waktu itu settingan tuh enggak ada, Enggak Beneran- settingan beneran lah. hamil. Orang barengan kan waktu itu kan Iya baru kan kita sebulan buatnya sama dia. bareng, gue telepon si Lu mah Fik. buatnya bareng mulu sama Fik, lu malam Jumat enggak? Iya, ibadah yuk kita berkegiatan. Oke, gitu gitu. Dia berkegiatan, gue berkegiatan. Maksudnya kegiatannya kan apa aja Jujur gue tuh bisa. udah gak mau banget bahas, ya Allah. Tapi katanya semuanya tuh kehidupan lu tuh kayaknya settingan gitu. Lu rasanya Enggak, gimana? Aa. Makanya rasa lu gimana dianggap? Nah gini ya, jujur ya, kan kayak tadi aku bilang, hidup aku tuh selalu semua dibilang settingan sejak mulai dengan sama temennya dia. Gitu Mantan kan. lu? Temen lu. Ya, temen ya temen mantan, kan. ya mantan suami bukan? Temen bukan. Ah, mantan suami lu bukan. Lu nggak usah nuduh. Kenapa sih berantem mulu ya kan deh. Iya. Apa sih? Nggak apa. Awas ya. Ih sebel deh, kenapa sih aku diundang di sini kayak udah netizen ngatain aku, kalian berdua juga. Gua nggak ngatain. Aku- Gimana rasanya dibilang gitu? Aku sih sekarang ini awalnya pasti manusiawi lah, ada rasa sedih juga kayak karena
apa sih semua yang mereka omongin itu juga kan nggak benar kayak gitu. Nah, yang ngerasain kan aku, mereka nggak tahu bagaimana keseharian aku, terus dari itu terima hujatan juga. Tapi makin sini kayak aku pikir ya udahlah mereka. Akhirnya cuek aja lah Aku ya. cuek aja tuh, apa yang mereka bilang juga itu kan nggak benar. Aku tadi tanya Mbak Wanda juga kan sama, maksudnya pernah gagal dalam pernikahan. Kalau kamu dengan pernikahan juga kan pernah gagal nih. Apakah trauma atau enggak? Apalagi sama yang terakhir nih, aku sebut nama yang misalnya mau Vicky Prasetyo dengan akhirnya pernikahan kamu yang misalnya di live-in tapi ternyata berakhirnya dengan nggak baik gitu. Itu membuat kamu jadi trauma nggak untuk kamu menikah lagi? Trauma sih enggak ya, cuma nggak dalam waktu dekat ini juga. Tapi ada gosipnya katanya sama ini kamu udah menikah diam-diam, kata sama si Ricky itu. Orang kemarin masalah lagi juga. Ah, pisah lagi ya masih? Enggak, tapi gitulah yang Sama Ricky. Enggak ada nikah. Kan masa gue mau denger nikah dia- gosip ya, elah gue kan cuma nanya doang. Lu Salah memang kali. demen gosipan, Ah, terus gua mah nggak takut sih sama heran salah ya mulu gue mah. gua. Karena lu kalau misalkan apa sih tingkatannya gue. Gosipnya dari gue. Oh, tuh kan samanya kan kalian berdua. Emang menurut netizen tuh kalian tuh sama aja tuh. Orang dia komando dari netizen, dia yang komandoin, lu nggak tahu. Serang. Gimana yang sekarang? Kalau sekarang baik-baik aja, kita masih Mantar ketika komunikasi, pisah kita juga, masih- enggak baik-baik aja gitu lagi. Lo enggak, maksud kita Cocok masih lah, komunikasi. ini. Itunya cocok. Apa? Ya cocok. Ya cocok ngobrolnya. Kan kamu yang cerita, "Ma ini endol nih cocok ngobrolnya." Ya, Ngobrolnya. iya, terserah. Oke. Ya terus. Tapi masalahnya gini maksudnya. Tadi kita ngobrol hal yang sama dan Mbak Wanda. Ke Mbak Wanda menyikapinya, ya udah emang cerita hidup gue gitu. Gue Iya. tidak menyesal, gue tidak malu karena ya udah kisahnya seperti itu. Sekarang gini, kalau aku pikir gini, aku tidak pernah mau menyesali segala sesuatu yang udah pernah terjadi dalam hidup aku. Kayak tadi Mbak Wana juga bilang memang itu kisah hidup kita ya Mbak ya, buat apa disesali. Cuma kalau misalkan dibahas lagi, kalau bisa janganlah. Kalau kan gini, kita juga nggak tahu kalau misalkan yang kemarin juga udah punya pasangan ngeliat kayak gini, aku juga punya pasangan ngeliat seperti ini. Belum Oke. tentu kan mereka Tapi juga diakui suka. saat itu memang jatuh cinta kan. Jatuh cinta sayang iya, tapi aku udah nggak tahu yang namanya jatuh cinta seperti apa sih sebenarnya. Kalau bisa dibilang sayang gitu. Tapi Karena- kamu udah mau mengubur itu dalam-dalam sekarang. Iya. Apa kalau ketemu seandainya nih, maaf nih ketemu, ya kan? Ya aku sebut, misalkan ada mantan masa lalu kan ada Mas Dedi sama Vicky. Kalau ketemu Siapa Mas aja Dedi, sih gue lupa lagi. Mas Ah, Dedi, dua udah, Vicky jangan dua. bahas. Terus? Ketemu Mas Dedi gimana, ketemu Vicky kira-kira Kalau gimana? ketemu sama yang pertama, sama papa yang aku nggak ada masalah karena kan kita Biasa bareng aja. sama anak gitu. Bisa kan. ngobrol juga. Bisa ngobrol. Komunikasi oke. Bisa komunikasi. Kalau sama yang terakhir, Kalau bisa jangan. kalau bisa jangan. Komunikasi nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. Tuh, itu Oh, perbedaannya. semasalahnya itu. Karena kan maksudnya gini, kalau yang pertama kita masih ada komunikasi untuk anak Sampai sekarang kan. sekarang. Tapi kalau misalkan yang terakhir untuk apa komunikasi lagi gitu loh. Sepedih itu, sebesar itu kesalahannya. Aku nggak mau bahas, cuma gini, lu juga tahu sih jangan pura-pura Ya, nggak tahu pura-pura kali kan, ya ampun, semua orang juga yang nonton udah tahu, dia juga lebih tahu lagi. Kok nggak tahu? Jangan gitu, gua tahu semua tentang lu nih ya, gua bongkar dia. Jangan dong. Pegang kartu. Pegang kartu. Ya, jangan dong. Tapi apakah Kalina selama menjalankan pernikahan merasa tidak ditreat sebagai perempuan yang semestinya? Ada videonya loh itu. Bener. Ada videonya. Gue baru bikin ngedit tadi pagi. Mana? Ini. Dan aku udah lama nggak ngerasain diperlakukan sebagai wanita sama laki-laki. Even dari orang tua sendiri ya. Benar. Contoh gimana contoh? Gini ya. Kamu mau nangis sih? Enggak, aku nggak mau nangis. Ngapain aku nangis? Buat aku yang udah ya udahlah. Cuma kalau misalkan dibilang aku merasa tidak diperlakukan seperti perempuan, ya memang aku merasa tidak dihargai gitu. Aku nggak mau nyebutin siapa-siapa, cuma aku merasa gini. Dia lebih mementingkan mantan istrinya yang pertama, gitu. Mantan istri yang pertama, dan maksudnya saat itu aku merasa, istrinya nih sini loh, bukan yang di sana. Tapi kok kayaknya segala sesuatu, semua ngomong segala macam ke dia. Terus udah gitu fungsinya saya tuh sebagai apa di sini? Iya kan kita juga sebagai perempuan. Kan perempuan juga punya rasa. Ya Allah. Tapi kalau menurut Mbak Wanda nih, bagaimana sih Pak? Sama nggak? Apakah Mbak Wanda juga, ya kan sekarang sendiri udah lama nih, udah berapa tahun? 4? 3. Oh, 3 tahun? Kangen nggak sih kadang ada sosok laki-laki yang dekat yang bisa menganggap perempuan gitu? Maksudnya perempuan kan suka diperempuanin, maksudnya perempuan kan suka dimanjain, suka ada rasa rindu nggak? Betulnya sih lebih dihargai ya, dihargai equal partnership gitu yang gimana ya, kita pengen kalau ada laki-laki, apalagi sekarang kan kenapa aku juga lama
sendiri gitu ya. Karena kan kalau suka ada laki-laki yang suka sama kita, kita suka sama laki-laki, pikirannya udah pasti untuk betul aja. ke depan lah, bukan Ya, buat main-main ya, lagi ya di ya. usia sekarang. Jadi harus all out gitu ya, gitu. Jadi juga sekarang pernikahannya ya udah harus karena Allah juga gitu, udah karena karena Allah juga, karena kalau sama manusia berat memang pernikahannya gitu ya, karena kadang diperlakukan kasar, kita nggak mau gitu, kemudian diselingkuhin kita nggak mau, pasti kan gitu. Jadi pasti, tapi kalau karena Allah ya Bismillah. Iya. Dengar loh kata-kata kayak gitu, saya menikah tuh bukan hanya berjanji di atas depan manusia, tapi berjanji di atas sama Allah. Di hadapan Allah. Tapi ya ternyata apa gitu. Jadi makanya kalau aku sih mikir, Makanya lebih hati-hati lagi gitu karena dengerin, takut. ya makanya sekarang gini, maksud aku juga sekarang aku berhati-hati juga. Kita tadi manggil apa tadi? Manggil Mbak Wanda siapa? Mbak, Aku, kamu. Mbak Wanda, Mbak. Mbak aku banget. depan kamera aku Mbak. Depan kamera aku Mbak. Tapi Mbak Wanda suka nulis cuitan di sosial media itu tentang apa yang terjadi di masyarakat. Kan salah satunya adalah pernikahan-pernikahan seperti Kalina. Apalagi banyak artis-artis yang dituduh, oh itu kehidupannya settingan dan lain-lain. Pernah cuit tentang hal itu nggak? Kalau Kalina sih kurang hati-hati aja. Kurang hati-hati. Lu tertib. Aku tuh sebetulnya pengen kayak Kalina, kamu mau Vicky? Are you sure? Saat itu pengen nulis gitu ya Pak? Pengen gitu. Terus aku sampai nelfon Alvin, aduh gue nggak enak sama ke Kalina. Ini tebil ini dong, gitu. Kita suka main kan. Vin, tolong dong, waktu kamu masih deket, kamu belum menikah. Aku pengen ngomong gitu. Are you sure? Gitu ya, ngelihat. Ya maksudnya nggak tahu ya. Kita kan udah ngelihat sosok Vicky yang sering sekali berpindah-pindah ke lain hati gitu ya. Aku nggak, I don't want my friend get hurt gitu ya. Aku nggak mau Kalina disakitin, tapi ya aku bilang ke Alvin, kamu bilangin dong karena kamu lebih dekat dari Kalina ke Kalina gitu. Disampaikan nggak sama Alvin ada? Kayak gini ya, maksud aku gini, aku bukan orang pasti bilang, lu kecintaan banget sama dia, berarti kayak gitu kan. Padahal enggak. Jadi waktu saat lagi kita ngobrol segala macam, dia mengatasnamakan membawa nama Tuhan, membawa nama agama, dan dia juga bilang dia bilang juga pengen. Dan saat itu aku tuh mikir gini, aku butuh sosok yang untuk kita sama-sama buat lebih baik lagi dalam hal agama dan apapun itu gitu kan. Tapi lagi-lagi sih semuanya nggak usah disesali. Iya. Semoga menjadi hikmah. Menjadi pembelajaran. Kadang-kadang lagi. kita juga nggak bisa. Kadang-kadang kalaupun kita mau bertahan, kemudian kita doa gitu ya. Kadang-kadang the power of kekuatan doa itu juga bisa. Ketika kita udah nggak tahu lagi harus gimana, the power of berdoa itu bisa merubah. Setuju. Iya. Tapi nggak usah ada yang disesali. Aku sih nggak pernah nyesalin, makanya aku bilang ini kayak waktu di awalnya kan aku mikir gini. Tapi kamu udah ikhlas belum? Itu dulu yang paling penting. Maksudnya gini. Apa? Ikhlas, maksudnya gini, kan kamu nggak mau ketemu lagi. Tapi sebenarnya kan kalau kamu udah ikhlas, udah kan hidup ini 3. Kemarin gue diceramain sama Kalau gue Alvin. ini prinsipnya hidup ini cuma 3. Melupakan, memaafkan, mengikhlaskan. Setelah kalau gue udah melupakan, mengikhlaskan dan memaafkan, udah, gue mau ketemu lagi sama orang itu juga, ya udah say hi aja. Kan kita masih, Aku sih mikir gini, kalau misalkan maksud aku gini, kenapa nggak mau ketemu? Kalau untuk sengaja ketemu aku nggak mau, tapi kalau tidak sengaja untuk ketemu, ya udah mau nggak mau kan? Tapi menyapa mau. Ya kalau misalkan disapa ya udah, aku pasti bakal sapa balik. Oh berarti Cuma, gak nyapa duluan? mah paling pinter ya kalau Enggak, gue cuma tak dulu. Terus Aku kalau aja dibilang, udah maafin sama udah ikhlasin Raffi. kayak misalnya. Kan ini bagus, mengikhlaskan untuk yang baik kan lebih bagus. Aku memaafkan tapi bukan melupakan. Kenapa aku bilang tidak melupakan? Kalau aku melupakan, ini menurut aku ya. Aku berarti aku masih inget, berarti aku harus bisa belajar lagi dari hal sebelumnya. Tapi bukan berarti aku nggak memaafkan kayak gitu loh. Oke, Makasih ya, jadi catatan kamu udah aja. udah memaafkan Ya, aku. sama-sama. Udah mengikhlaskan. Gigi, lo bukan aku minta maaf ya. Udah lu jangan bikin lagi lu. Mau tau ada apa? Ada iklan dari tadi nih, jangan kemana-mana di FB Korean pagi. Dari tadi, kok ada iklan dari tadi. Jadi intinya kita salut sama perjuangan hidup dari Mbak Wanda Hamidah dan juga Kalina. Apapun yang terjadi di hidup ini, maupun kegagalan dalam rumah tangga,
apapun kehidupan namanya itu semua adalah cobaan dan membuat mereka tidak pernah trauma. Dan buat Mbak Wanda tadi bilang apapun itu sekarang dia sudah serahkan sama Allah. Tapi hidup ya udah yang kemarin biar jadi pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Betul. Kita tidak pernah tahu bagaimana kisah hidup kita. Kita tinggal menjalani saja dan bersyukur apapun terjadi di diri kita. Kita doakan Mbak Wanda juga selalu happy sama 4 anaknya dan kita doakan dapat jodoh lagi yang terbaik. Amin. Alina juga. Apa Gimana ya? doanya? Doanya apa ya? Mau nikah sama Ricky yang sekarang atau gimana? Doain aja yang terbaik. Ya, Oke. kita doakan Ya doa yang terbaik udah buat Mbak Wanda. Gimana? Masa dia doanya nggak baik? Masa dia nggak bener nih orang nih? Makasih ya. Oh, semoga juga Wanda Hamidah istiqomah. Ya kita doakan semoga belajarnya bisa lulus. Lulus ya. Apapun Amin, itu amin. kita hargain dan kita Siap. ya. Oke, nonton lagi dong FYP ya. Besok. Setiap 8.30 di Trans 7 ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow Instagramnya juga. Yes. FYP Warrior Pagi.